Baik. Selamat siang, Ibu Putu. Selamat siang Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Nah, apakah ada yang Baik Pak ingin Ade. apakah ada yang ingin Hari diceritakan ini. hari ini, Bu? Iya Pak Ade. Saya mau bercerita dengan Bapak ya. Apa namanya, ada siswa di kelas saya yang jarang hadir Bapak, jarang masuk sekolah seperti itu. Jadi teman-temannya itu protes semua. Sepertinya mereka tidak terima kalau nanti anak yang Baru tidak niat saya. atau yang sering kelas Nah, menurut Ibu, murid yang ideal naik kelas itu seperti apa ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih Pak ya, menurut saya itu murid yang ideal itu sepertinya dia itu harus memenuhi 75% kehadirannya Bapak dalam satu semester. Kemudian selain itu dia juga harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru serta mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Seperti itu Bapak. Baik. Seperti yang tadi Ibu ceritakan terkait dengan idealnya murid Ibu untuk naik kelas itu kira-kira gitu. Kalau diukur dari skala ini, Bu ya, dari skala 1 sampai 10, posisi murid Ibu itu ada di angka berapa ya? Nah, kemudian kalau seumpama Ibu sudah ketahui ya, atau Ibu sudah sampaikan dengan menggunakan skala posisi murid Ibu itu, Ibu ingin meningkatkan angka itu sampai di angka berapa ya? Iya. Jadi begini Bapak, kalau misalnya saya nilai murid itu dari skala Bapak ya, kira-kira menurut saya ada di skala 3 Pak, di angka 3. Karena memang jarang sekolah, jarang hadir di sekolah Bapak, dan memang jadinya karena jarang ke sekolah, materi yang didapat itu memang jauh dari teman-teman yang lainnya Bapak. Jadi menurut saya itu dia berada sekarang pada posisi 3. Kemudian saya ingin meningkatkan ke posisi 7 saja Pak. Jadi dari posisi 3 ke posisi 7 itu artinya supaya anak itu ada perubahan lah gitu. Jadi mau sekolah gitu, tidak misalkan yang kemarin 1 bulan itu dia hadirnya 3 kali, mungkin ya kali ini bisalah dalam sebulan liburnya yang 3 kali itu Pak. Iya. Baik Ibu, itu kan apa namanya, Ibu memposisikan anak atau murid Ibu itu berada di posisi 3. Kemudian Ibu ingin meningkatkan yang dari posisi 3 itu menjadi ke posisi 7 atau angka 7. Nah, jelas-jelas Bu, dari posisi 3 menjadi posisi 7 itu kan sudah dianggap meningkat. Nah, kira-kira apa yang usaha yang Ibu laksanakan atau Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut, Bu? Untuk memenuhi apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, dari posisi 3 menjadi posisi 7. Jelas Ibu memiliki usaha, ya, memiliki inovasi, atau apalah sejenisnya yang bisa nantinya meningkatkan dari angka 3 menjadi angka 7 ya. Dan karena itu menurut Ibu
di angka 7 itu sudah ideal gitu. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu laksanakan? Mungkin dalam hal ini Bapak, saya harus menjajaki atau berkunjung langsung mungkin Bapak ke rumah anak tersebut, ke rumah murid tersebut, untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang menjadi kendala, kenapa dia sampai tidak hadir atau sering tidak hadir di sekolah, seperti itu. Terutama nanti juga saya akan menyampaikan ke orang tuanya kendala-kendala apa, atau mungkin dari orang tuanya kah, atau mungkin dari anaknya kah. Jadi yang jelas saya harus memang datang ke rumahnya untuk menanyakan kendala itu. Kemudian selain itu mungkin saya memberikan semacam motivasi Bapak ya, supaya dia mau bersemangat datang ke sekolah gitu. Misalkan saja, kalau kamu nanti datang, rajin ke sekolah, nanti Ibu berikan nilai bonus, mungkin seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Di rencana usaha yang Ibu laksanakan itu artinya dengan mengunjungi murid tersebut ke rumahnya, kemudian menanyakan alasan kenapa yang bersangkutan tidak bisa masuk, jarang masuk. Selanjutnya Ibu juga memberikan motivasi, ya, motivasi sehingga anak itu bisa rajin datang ke sekolah. Itu usaha yang sudah luar biasa bagus Bu. Namun kira-kira kapan ya rencana Ibu akan melaksanakan kegiatan itu Bu, atau usaha itu Bu? Sepertinya ini harus secepatnya Bapak ya. Jadi supaya tidak terlalu lama tertinggal pelajaran anak itu. Jadi hal yang harus saya lakukan ini harus secepatnya Bapak. Paling tidak itu besok saya harus sudah datang ke rumah anak itu Bapak. Baik Bu, bagus sekali Bu. Lebih cepat itu adalah lebih baik, karena bagaimanapun juga waktu itu tidak bisa kita hentikan, ya. Artinya anak-anak itu tetap harus berproses yang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian dari kegiatan ini, pelajaran apa yang Ibu dapatkan Bu? Nah, artinya dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang, kira-kira pelajaran apa yang Ibu dapatkan di sini? Jadi mungkin yang saya dapatkan hari ini Pak dari percakapan kita tadi itu satu, saya bisa menyampaikan dengan leluasa dan dengan santai tanpa ada beban terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas, seperti itu Bapak. Kemudian secara tidak langsung saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi, seperti itu. Jadi seperti itu mungkin Bapak, apa yang dapat saya pelajari dari tadi. Baik Ibu, terima kasih sudah melaksanakan pembicaraan ya terkait permasalahan apa yang Ibu miliki, dan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Baik. Selamat siang Ibu Putu. Selamat siang Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Nah, apakah ada yang ingin diceritakan hari ini Bu? Iya Pak De, saya mau bercerita dengan Bapak ini apa namanya, ada siswa di kelas saya yang jarang hadir Bapak, jarang masuk sekolah seperti itu. Jadi teman-temannya itu protes semua, sepertinya mereka tidak terima kalau nanti anak yang lihat saya atau yang sedang ke kelas seperti itu.
Nah, menurut ibu, murid yang ideal ya, naik kelas itu seperti apa ya Bu ya? Kalau menurut saya sih Pak ya, menurut saya itu murid yang ideal itu sepertinya dia itu harus memenuhi 75% kehadirannya Bapak dalam satu semester. Kemudian selain itu dia juga harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru serta mengikuti evaluasi-evaluasi yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Seperti itu, Bapak. Oh, baik. Seperti yang tadi Ibu ceritakan terkait dengan uh, idealnya murid Ibu untuk naik kelas itu kira-kira gitu. Kalau diukur dari skala ini Bu ya, dari skala 1 sampai 10, posisi murid Ibu itu ada di angka berapa ya? Nah, kemudian kalau seumpama Ibu sudah ketahui ya, atau Ibu sudah sampaikan dengan menggunakan skala posisi murid Ibu itu, Ibu ingin meningkatkan ya, ingin meningkatkan angka itu sampai di angka berapa ya? Iya. Jadi begini Bapak, kalau misalnya saya eh, nilai murid itu dari skala Bapak ya, kira-kira menurut saya ada di skala 3 Pak, di angka 3. Karena memang jarang sekolah, jarang hadir di sekolah Bapak, dan memang jadinya karena jarang ke sekolah, materi yang didapat itu memang jauh dari teman-teman yang lainnya Bapak. Jadi menurut saya itu dia berada sekarang pada posisi 3. Kemudian saya ingin meningkatkan ke posisi 7 saja Pak. Jadi dari posisi 3 ke posisi 7 itu artinya supaya anak itu ada perubahan lah gitu. Jadi mau sekolah gitu, tidak misalkan yang kemarin 1 bulan itu dia hadirnya 3 kali, mungkin ya kali ini bisalah dalam sebulan liburnya yang 3 kali itu Pak. Iya, baik Ibu. Uh, itu kan apa namanya? Ibu memposisikan anak atau murid Ibu itu berada di posisi 3. Kemudian Ibu ingin meningkatkan ya, ingin meningkatkan yang dari posisi 3 itu menjadi ke posisi 7 atau angka 7. Nah, jelas-jelas Bu, dari posisi 3 menjadi posisi 7 itu kan sudah dianggap meningkat. Nah, kira-kira apa yang usaha yang Ibu laksanakan atau Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut, Bu, untuk memenuhi apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, dari posisi 3 menjadi posisi 7. Jelas Ibu memiliki usaha, ya, memiliki inovasi, atau apalah sejenisnya yang bisa nantinya meningkatkan, ya, meningkatkan dari angka 3 menjadi angka 7 ya. Dan karena itu menurut Ibu di angka 7 itu sudah ideal gitu. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu laksanakan? Mungkin dalam hal ini Bapak, saya harus menjajaki atau berkunjung langsung mungkin Bapak ke rumah anak tersebut, ke rumah murid tersebut, untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang menjadi kendala, kenapa dia sampai tidak hadir atau sering tidak hadir di sekolah, seperti itu. Terutama nanti juga saya akan menyampaikan ke orang tuanya kendala-kendala apa, atau mungkin dari orang tuanya kah, atau mungkin dari anaknya kah. Jadi yang jelas saya harus memang datang ke rumahnya untuk menanyakan kendala itu. Kemudian selain itu mungkin saya memberikan semacam motivasi Bapak ya, supaya dia mau bersemangat datang ke sekolah gitu. Misalkan saja
kalau kamu nanti datang rajin ke sekolah, nanti ibu berikan nilai bonus, mungkin seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Di rencana usaha yang Ibu laksanakan itu artinya dengan mengunjungi murid tersebut ke rumahnya, kemudian menanyakan alasan kenapa yang bersangkutan tidak bisa masuk, jarang masuk. Selanjutnya Ibu juga memberikan motivasi, ya, motivasi sehingga anak itu bisa rajin datang ke sekolah. Itu usaha yang sudah luar biasa bagus Bu. Namun kira-kira kapan ya rencana Ibu akan melaksanakan kegiatan itu Bu atau usaha itu Bu? Sepertinya ini harus secepatnya Bapak ya. Jadi supaya tidak terlalu lama tertinggal pelajaran anak itu. Jadi hal yang harus saya lakukan ini harus secepatnya Bapak. Paling tidak itu besok saya harus sudah datang ke rumah anak itu Bapak. Baik Bu, bagus sekali Bu. Lebih cepat itu adalah lebih baik karena bagaimanapun juga waktu itu tidak bisa kita hentikan, ya. Artinya anak-anak itu tetap harus berproses yang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian dari kegiatan ini, pelajaran apa yang Ibu dapatkan Bu? Nah, artinya dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang, kira-kira pelajaran apa yang Ibu dapatkan di sini? Jadi mungkin yang saya dapatkan hari ini Pak dari percakapan kita tadi itu satu, saya bisa menyampaikan dengan leluasa dan dengan santai tanpa ada beban terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas seperti itu Bapak. Kemudian secara tidak langsung saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Jadi seperti itu mungkin Bapak apa yang dapat saya pelajari dari tadi. Baik Ibu, terima kasih sudah melaksanakan pembicaraan ya terkait permasalahan apa yang Ibu miliki, dan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Selamat Siang Pak siang Dek. Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Bu. Hari ini saya dalam keadaan baik, sehat walafiat, ya, dalam keadaan senang juga Bu. Ya, terlihat. Udah terlihat dari wajahnya, sudah terlihat Pak Kadek dalam keadaan sehat dan sedang bersemangat hari ini. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Kadek ceritakan ke saya? Tadi sebenarnya Pak Kadek udah bersemangat sekali, tapi ada yang mau diceritakan katanya apa? Apa nih Pak Dek kira-kira? Begini loh, hari ini saya ingin bercerita Bu tentang siswa di kelas saya itu. Ada yang mengalami permasalahan Bu terkait dengan kemampuan membaca. Nah, anak tersebut kemampuan membacanya baru hanya mengenal huruf saja Bu. Nah itulah yang menjadi permasalahan bagi saya Bu. Itu. Oh, berarti masalah yang Pak Dek alami ini terkait dengan siswa Pak Dek yang belum bisa membaca, kan seperti itu ya. Kalau menurut Pak Dek itu sudah ideal atau belum murid itu? Begini Bu, kalau menurut saya Bu ya, sebenarnya murid yang ideal di kelas 5 itu ya sesuai dengan kelas yang saya ampu. Setidaknya murid saya itu sudah bisa membaca ya paling tidak ya sudah menyambungkan dan membuat kalimat Bu. Itu artinya dia sudah bisa membaca lancar gitu. Sedangkan murid yang menjadi masalah ini seperti yang saya sampaikan tadi itu hanya sekedar mengenal huruf saja Bu. Itu Berarti menurut Pak D, murid yang ideal itu dia sudah bisa membaca khusus untuk di kelas 5 kan seperti itu iya Pak D Bu. ya. Nah, kira-kira kalau
saya buatkan skala 1 sampai 10 Pak Dek. Nah, kira-kira murid Pak Dek yang tidak bisa baca itu ada di skala berapa? Kemudian Pak Dek ingin meningkatkannya supaya ideal itu ke skala berapa Ini gitu Pak? sesuai dengan kemampuan ya yang dimiliki oleh murid saya itu, saya menempatkan dia itu di posisi skala 2 Bu. Dan keinginan saya sih ingin meningkatkan dia itu tidak usah lah yang mulu-mulu. Artinya di skala 6 lah. Ya, paling tidak murid itu bisa menyelesaikan begitu. Tentunya dengan Pak Dek ingin meningkatkan ke skala berikutnya, pasti ada usaha yang harus Pak Dek lakukan. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Dek lakukan untuk meningkatkan potensi murid ini Pak Dek yang dari tidak bisa Ini, membaca Bu, ini? saya akan memberikan pendampingan secara khusus, Bu. Dan menyediakan waktu dan tempat tersendiri. Ini saya buat program sebenarnya Bu. Program ini namanya Klinik Belajar Bu. Nantinya anak itu akan saya keluarkan dari kelas, ya. Tidak saya gabung dengan teman-teman yang lain. Saya akan buatkan tempat khusus. Kemudian di sanalah saya akan membimbing bersama dengan rekan-rekannya yang lain Bu. Agar nantinya anak murid saya itu bisalah meningkat dari skala 2 ke skala 6 itu Bu. Itu. Jadi seperti itulah usaha yang ingin Pak Dek lakukan. Kan begitu Ya. Pak Dek ya. Jadi bagus sekali menurut saya apa yang Pak Dek lakukan untuk meningkatkan murid yang tadinya di skala 3 menjadi skala 2 tadi ya Pak Dek ya, ke skala 6 itu. Usaha yang Pak Dek lakukan pasti harus maksimal kan seperti itu. Nah, saya mengapresiasi sekali apa yang Pak Dek lakukan. Namun yang ingin saya tahu Pak Dek, kira-kira rencana baik Pak Dek ini kapan Pak Begini Dek Bu, lakukan? untuk mempersingkat waktu artinya karena ini harus proses tetap berjalan gitu. Secepatnya Bu saya akan laksanakan Bu. Nah, besok saya akan mulai mengadakan pendekatan kepada murid tersebut untuk menyampaikan apa yang nanti saya laksanakan sekaligus langsung saya memulai kegiatan ini Bu. Ya. Jadi menarik sekali Pak Dek perbincangan kita kali ini ya Pak Dek, walaupun waktunya sangat singkat. Namun kira-kira terakhir nih Pak Dek, kira-kira dari perbincangan kita, percakapan kita tadi, pelajaran apa atau hal apa yang Pak Dek Saya dapatkan? sangat bersyukur sekali Bu dengan adanya perbincangan ini Bu, di mana saya menjadi lebih tahu tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian mendapatkan solusi utamanya Bu dari permasalahan ini Bu. Saya ucapkan terima kasih pokoknya Bu. Gitu. Iya sama-sama Pak Dek. Jadi hari ini Pak Dek juga bisa melanjutkan aktivitas Pak Dek ya. Maaf ini waktunya tidak banyak Pak Dek, tapi walaupun tidak banyak, apa yang menjadi permasalahan Pak Dek itu bisa dicarikan solusinya. Bahkan Pak Dek sendiri yang menemukan langsung Terima solusinya kasih seperti Bu. itu.